Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Faqala alaihi salatu wassalam, man 'allama waladahu ayatan minal Qur'an. Barang siapa yang mengajarkan kepada anaknya satu ayat dari Al-Qur'an. Satu ayat dari Al-Qur'an. Misalkan kita mengajarkan kepada anak kita baca bismillah gitu ya. Itu kan baca bismillah satu ayat dari Al-Qur'an. Padahal satu bismillah saja mengajarkan kepada anak kita. Kana dzalika khairon lahu min ibadati alfa sanatin. Itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Subhanallah ya. Oleh karenanya setiap manusia ya, sudah barang tentu ketika mempunyai anak itu pasti sebagai orang tua mempunyai keinginan anaknya menjadi seorang yang sukses, baik itu dalam hal agama, dalam hal keduniaan, dan dalam hal apapun pasti menginginkan kesuksesan. Tetapi kesuksesan itu bukanlah hanya sebatas di dunia saja. Untuk ke akhiratnya pun harus diperhatikan. Oleh karenanya kita diwajibkan mengajarkan kepada anak kita untuk mempelajari Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Karena belajar Al-Qur'an itu pahalanya sangat besar. Satu ayat Al-Qur'an saja diajarkan kepada anak kita, itu sama saja bahkan lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Siangnya puasa, malamnya sholat malam, qiyamul lail. Itu dalam 1000 tahun, siangnya ibadah, malamnya qiyamul lail. Jadi kan itu ibadah 1000 tahun itu bukan main ya. Pahalanya sudah besar lah. Tetapi itu lebih baik belajar satu ayat Al-Qur'an, mengaji satu ayat saja itu lebih baik ketimbang ibadah 1000 tahun. Subhanallah. Wa khairan lahu min alfi dinarin wa tasaddaqa biha 'alal fuqara'i wal masakin. Dan barang siapa yang mengajarkan satu ayat bismillah, taruhlah seperti itu, atau ayat Al-Qur'an, satu ayat Al-Qur'an saja mengajarkan kepada anak kita, itu lebih baik daripada bersedekah 1000 dinar. Kalau di Indonesia, kalau dirupiahkan itu sekitar 50 jutaan lah. Disedekahkan 50 juta itu kepada fakir miskin. Itu lebih baik mengajarkan satu ayat Al-Qur'an kepada anak kita. Lagi pula 50 juta kan biasanya sifat manusia itu kan sayang gitu kan ya. Meskipun banyak uangnya. Itu pahalanya 50 juta disedekahkan kepada fakir miskin itu lebih baik kita mengajarkan satu ayat Al-Qur'an daripada bersedekah 50 juta kepada fakir miskin. Tetapi ya ada ininya ya, ada masing-masing faknya ya. Ada masing-masing ya mempunyai keahlian, mempunyai dalam bidangnya masing-masing ya gitu. Kadang ada yang tidak bisa mengaji, tidak bisa mempelajari Al-Qur'an, belum mengerti tentang masalah agama, tetapi dia dermawan. Ada yang seperti itu. Itu pun tidak menafikan, sama gitu kan. Tapi kalau untuk perbandingan antara orang yang mengajarkan satu bismillah kepada anaknya, itu lebih baik daripada orang yang dermawan itu. Bukan berarti dermawan itu tidak baik, sama gitu kan ya. Sama-sama baiknya. Hanya saja kalau misalkan dibandingkan, diukurkan dengan seorang yang mengaji atau memberi pelajaran Al-Qur'an kepada anak-anak, itu lebih baik. Ya. Qala alaihi salatu wassalam,
Man qara'al Qur'ana wa amila bihi albasa walidahu tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'il syamsi fi buyutid dunya. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka nanti di akhirat, di yaumil qiyamah, orang tersebut dipakaikan mahkota di kepalanya ya, mahkota yang terbuat dari inten mutiara. Subhanallah ya. Orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kadang kan kita ada saja tuh ya, orang yang membaca Al-Qur'an cepet gitu kan ya, tidak tartil, bahkan 1 minggu itu bisa tamat 2 kali gitu kan ya. Itu cuma hanya sebatas membaca saja tapi tidak mengamalkan. Ya itu pun dapat pahala sama daripada tidak membaca sama sekali. Ini bandingannya, orang yang membaca Al-Qur'an sambil mengamalkan isi dari Al-Qur'an itu, maka nanti di yaumil qiyamahnya dipakaikan sebuah mahkota yang terbuat dari inten mutiara. Subhanallah. Dan inten mutiara itu atau mahkota itu cahayanya atau sinarnya itu melebihi sinar matahari yang menyoroti ke alam dunia, ke bumi kita ini, itu lebih bagus, lebih bersinar, lebih terang sinarnya, mahkotanya orang yang belajar ilmu agama, yang belajar ilmu tentang Al-Qur'an dan sambil mengamalkannya. Nah, itu cahayanya, mahkota yang dipakaikan nanti di yaumil akhir itu lebih terang benderang daripada cahayanya matahari. Walida qalal hukama hakul waladi ala bawaihi salah satun. Hak bagi orang tuanya kepada anaknya itu ada 3. Ada 3 perkara, 3 aspek yang mesti harus dilakukan, harus dilaksanakan bagi orang tuanya kepada anaknya. Yang pertama, ayyusammiyahu bi ismil hasani indal wiladah. Memberi nama yang bagus ketika melahirkan. Nih, biasa kan bayi mau digunting, mau ada cukuran kalau bahasa orang kita gitu ya. Cukuran anak gitu kan, ekah segala lain sebagainya. Itu wajib bagi orang tuanya memberikan nama kepada anaknya itu dengan nama yang baik, nama yang bagus. Jangan nama asal aja. Nanti kalau sudah gede misalkan namanya apalah gitu kan ya, nama yang tidak bagus lah, bahkan bisa diketawain orang, itu jangan. Ambil nama yang bagus, cari nama yang bagus. Misalkan tidak bisa mencari nama, ayo kita suka apa sih, meminta saran kepada teman, kepada kiai, kepada ustaz dan sebagainya, apa nama yang lebih bagus, baik untuk anak kita ini, misalkan gitu. Jadi jangan asal aja memberi nama kepada anak. Karena itu hak kewajiban sebagai orang tua memberi nama kepada anaknya, yaitu nama yang bagus. Yang kedua, yang hak atau kewajiban bagi orang tuanya kepada anaknya, wa yu'allimahu al-Qur'ana wal adab wal ilma. Harus mengajarkan Al-Qur'an, adab, dan ilmu. Itu kewajiban bapaknya, kewajiban orang tuanya. Itu bukan kewajiban orang tua bapak saja, tapi ibunya juga kewajiban mengajarkan kepada anaknya adab, Al-Qur'an, dan ilmu. Apabila orang tuanya dua-duanya ini, ibu dan bapaknya tidak mengerti tentang agama, tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak bisa mengajarkan kepada anaknya, ya minimal gitu kan ya, minimal dipondokkan, dipesantrenkan. Karena itu kan sudah kewajiban orang tuanya, mestinya diajarkan oleh orang tuanya kepada anaknya ilmu agama, Al-Qur'an, adab, tata krama, dan sebagainya. Itu kan kewajiban orang tuanya. Kalau tidak mampu orang tuanya, maka dipondokkan, dipesantrenkan. Itu bentuk daripada kewajiban orang tuanya mengajarkan kepada anaknya. Maka dititipkan kepada kiainya, dititipkan kepada ustadznya, gitu kan ya. Nanti tetap kewajiban sebagai mendidik kepada anaknya itu sebenarnya orang tuanya, bukan kiainya.
karena emang kiai itu sudah kewajiban mengajarkan, sudah dititipkan kepada kiainya, maka dipasrahkan seluruh badannya si anak itu kepada kiainya. Mau di merah, mau di hitam, mau di putih dan sebagainya itu terserah kiainya. Selama masih ada jalur ke yang benar. Selama masih jalurnya itu sesuai syariat agama. Nah, itu bentuk kewajiban orang tua kepada anaknya yang seharusnya mengajarkan ilmu agama, mengajarkan tentang Al-Quran, mengajarkan ilmu, tata krama, dan sebagainya. Karena memang tidak bisa, tidak mampu orang tuanya, kan, maka dititipkan atau diamanatkan kepada kiai ataupun ustadz di pesantren. Nah, itu pun tidak menggugurkan kewajiban seorang tua kepada anaknya, tidak. Tetap kewajiban mengajarkan. Oleh karenanya, selama itu orang tua tetap kewajiban. Kalau misalkan tidak mampu, terus disuruh belajar Al-Quran itu kan ya, terus biayai karena itu kewajiban orang tuanya. Wa tanahu, yang ketiga kewajiban bagi orang tua kepada anaknya yaitu mengkhitan. Sunat. Sunat itu kewajiban orang tuanya. Kalau sudah umur 6 tahun atau 5 tahun itu mestinya sudah disunat karena itu kewajiban orang tuanya. Apabila sampai udah gede belum disunat itu durhaka orang tua. Naudzubillah. Wa idza lam ya'lamil al-Qur'ana yastahiqqul 'uqubah fi yaumil qiyamah. Apabila orang tua itu tidak mengajarkan kepada anaknya Al-Qur'an, kitab, mengajarkan tentang ilmu agama, mengajarkan tentang hal-hal yaitu yang menjadi eh, kewajiban sebagai manusia mestinya, misalkan tentang masalah sholat, gitu kan. Itu kan sudah menjadi suatu kewajiban. Sementara orang tuanya tidak mengajarkan kepada anaknya tentang ilmu sholat, tentang ilmu agama, Al-Quran, dan sebagainya. Maka sudah dipastikan nanti di yaumil akhir, di yaumil kiamah, orang tua dan anaknya itu bakal disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan karena Allah zalim, bukan. Karena itu kesalahan orang tua dan anaknya tidak belajar ilmu agama, tidak mengajar, tidak mengaji, tidak membaca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran dan sebagainya. Itu karena kesalahan orang tua dan anaknya karena tidak mau belajar. Oleh karena itu, ayo kita belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar ilmu adab dan sebagainya. Kalau misalkan tidak mampu, titipkan kepada kiai, gitu kan ya, amanatkan kepada kiai. Agar supaya apa? Didik anak saya. Tolong ajarkan anak saya tentang agama. Terserah kiai, terserah ustaz mau diapain saja. Yang penting anak saya bisa mengaji. Gitu kepada kiai. Kalau misalnya tidak mampu orang tuanya. Tetapi tetap kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya itu tetap masih berlaku. Artinya bukan berarti ketika dititipkan kepada kiai atau kepada ustadz itu sebagai orang tua tidak wajib untuk mengajarkan. Tetap kewajiban itu sebagai orang tua mengajarkan kepada anaknya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.